Ini coba perhatikan, di sini ada alif lam. Maka di sini kenapa nggak ditulis alhamdun? Kenapa alhamdu nggak ada tanwin? Karena seperti yang kita bilang tadi, apabila ada alif lam nggak boleh ada tanwin. Apabila ada tanwin nggak boleh ada alif lam, karena alif lam untuk menunjukkan kalimat yang khusus, tanwin untuk menunjukkan kalimat yang umum. Contoh, kalau dalam bahasa kita ya berbeda, kita nggak ada penanda guys. Contoh gini, kata-kata manusia. Ini umum apa khusus? Ini umum apa khusus? Ke alhamdulillahirabbil alamin. Nah, coba perhatikan yang pernah saya bahaskan kepada kalian semua. Di mana di sini ada alif lam. Hamdu. Oke? Kira-kira ada tanwinnya enggak? Ada tanwinnya enggak, teman-teman? Ini alhamdu nih. Ada tanwinnya enggak ketika ditambahkan alif lam? Tuh ada alif lam tuh, alhamdu. Ada tanwinnya enggak? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena kan kita udah bahas bahwa alif lam itu untuk memberikan maksud yang terkhusus, bahwa tanwin itu untuk memberikan maksud yang umum. Nah, jadi setiap yang ada alif lam tidak boleh adanya tanwin. Dan setiap yang ada tanwin tidak boleh adanya alif lam. Kenapa? Tidak mungkin umum dan khusus itu bersatu dalam satu waktu. Enggak mungkin. Maka kalau dia maksudnya sedang umum maksud. Kalau dia maksudnya sedang umum, maksudnya sedang luas, maksud yang luas, maka tidak mungkin itu bermaksud yang khusus. Aduh, bentar saya hoyong guys. Terhoyong nih guys. Kenapa ya? Kurang darah ya guys ya? Tiba-tiba aku putar. Suasananya mutar. Kenapa itu? Kurang darah ya? Bisa jadi kurang darah ya teman-teman ya. Aduh. Au. Oke. Ntar minum dulu guys. Minum. Ada cara. Hoyong kepalaku guys. Masuk angin ya? Ya nggak tahu. Keluar keringat aku guys. Keluar keringat nih. Wah, nggak tahu tiba-tiba hoyong karena gini. Hari ini saya tidur kayak batu guys. Saya tidur siap subuh. Bangunnya tahu nggak jam berapa? Enggak jam 7 lebih, bayangin. Tidur apaan tuh kayak batu, ya kan? Always healthy. Ya, makanya saya ini sebenarnya butuh yang ngejagain ya. Butuh yang ngejagain. Butuh yang ngejagain ya guys ya. Yang suruh bangun, suruh makan ya. Kok nggak kayak gini guys? Paling kurang rehat. Iya mungkin ya, kurang istirahat ya. Ada. Bentar guys. Ada. Kuhoyong guys. Sabar ya. Kurang darah mungkin ya. Harus ada pendamping ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bahas tadi masalah alhamdu, di mana alhamdulillahirabbil alamin apabila ada alif lam berarti ada maksud yang terkhusus. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masuk. Aduh ya Allah, aku pusing guys. Sampai alhamdu aja ya hari ini ya. Nah, besok baru kita Rabbil Alamin sambil kita bahas masalah kata Rob ya. Nah, alhamdu. Nih alhamdu. Kok nggak nampak ya pennya? Nampak nggak pennya? Sabar. Pennya mana? Ini dia. Minum air gula hangat. Oh ya kah? Kopi boleh nggak lah? Ya siap Kak Surya Arifin. Nanti kita minum air gula. Nih pusing nih. Alhamdu nih. Kita masuk ke kalimat alhamdu nih. Nah, kalimat alhamdu ini ada alif lam ya guys ya. Di sini ada alhamdu. Nah, kalimat alhamdu ini coba perhatikan. Di sini ada alif lam. Maka di sini kenapa nggak ditulis alhamdun?
Kenapa alhamdu nggak ada tanwin? Karena seperti yang kita bilang tadi, apabila ada alif lam nggak boleh ada tanwin. Apabila ada tanwin nggak boleh ada alif lam, karena alif lam untuk menunjukkan kalimat yang khusus, tanwin untuk menunjukkan kalimat yang umum. Contoh, kalau dalam bahasa kita ya berbeda, kita nggak ada penanda guys. Contoh gini, kata-kata manusia. Ini umum apa khusus? Ini umum apa khusus? Kata-kata manusia itu kata-kata yang umum apa khusus? Coba. Nggak boleh. Air gula hangat aja. Siap Kak Surya. Siap. Umum ya. Umum. Bagus. Itu kalimat yang umum. Nah, dalam bahasa kita agar ini menjadi khusus ada nggak penandanya? Nggak ada. Kayak contoh gini. Dasar manusia itu kok gitu, misalnya bahasa kita. Dasar manusia itu kok gitu, kan gitu. Nah, dalam bahasa kita itu berarti ada manusia yang terkhusus yang kita maksud. Manusia itu kok gitu ya? Nah, padahal gitu. Aku jijik kali sama manusia itu ya. Nah, kita ngomong kan? Itu menunjukkan apa? Ada satu manusia yang kita maksudkan. Dalam bahasa kita Indonesia nggak ada penanda kalimat itu umum dan kalimat itu khusus, melainkan maksud. Nah, kalau kita kan maksud ya. Artinya maksud gini. Tahu nggak kau apa? Jijik kali ku tengok si manusia itu. Nah, kita hanya ada maksud ya. Artinya apa? Kalimat tersebut punya maksud gitu doang. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada penentunya. Apa penentu? Kalau sesuatu yang umum ya, maka dia akan ditambahkan tanwin. Misalnya insanon. Ini umum nih. Insanon artinya manusia. Ini ada tanwin. Ini artinya apa? Manusia yang umum, seluruh manusia masuk. Tapi kalau dibuat al-insanu, nah kalau dibuat al-insanu, ini nggak boleh ada tanwin. Al-insanu ada alif lam. Artinya apa? Ada manusia yang dimaksud dan ada manusia yang dituju. Nah, itu fungsinya dimaksudkan alif lam. Nah, coba diperhatikan alhamdu. Arti alhamdu apa? Puji. Hamdun artinya puji. Berarti di sini ada puji yang terkhusus. Oke? Berarti di sini ada puji yang terkhusus. Artinya bahwa puji di sini bukan berbicara tentang pujian yang umum. Karena pujian yang umum ini berbicara tentang apapun pujiannya. Sekarang gini. Saya ngomong nih. Kamu pinter banget matematika ataupun kamu pinter banget Al-Quran. Kamu pinter Al-Quran ya. Apakah ini pujian? Karena pujian itu berlaku kepada sesuatu yang terpuji. Apakah itu pujian? Saya ngomong nih. Kamu pinter banget ya Al-Quran. Apakah itu pujian? Pujian. Oke. Saya ngomong nih. Wah, teman gue jago banget nyolong, jago banget nyolongnya, jago nyolong. Apakah nyolong perilaku terpuji? Tidak. Lalu kita memujikan sesuatu pada yang tak terpuji, maka batallah puji. Apakah ini pujian? Ini ada kata jago nih, ada kata jago. Kamu jago banget nyolongnya ya. Apakah ini pujian, guys? Kamu jago banget ya nyolongnya, ataupun kamu pinter banget ya nyolong. Kamu cerdas dalam nyolongnya, kamu cerdas dalam membobol bank. Kamu pinter, berarti bukan pujian. Makanya di situ alhamdu. Makanya di situ berbunyi dengan alhamdu. Berarti di sini pujian yang terkhusus. Artinya pujian yang benar-benar tertuju pada sesuatu yang terpuji. Nah, pujian yang tertuju pada sesuatu yang terkhusus gitu guys ya. Nah, itu alhamdu. Nah, coba diperhatikan kalimat alhamdu nih. Ini yang tertuju kepada sesuatu yang terkhusus. Ini alhamdu. Berarti ini pujian yang pada hakikat pujian. Berarti kamu jago banget nyolong ya. Nah, itu nggak masuk. Karena apa? Meletakkan pujian pada sesuatu yang tak terpuji, maka bukanlah pujian. Oke? Siap. Sekarang gini, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu milik bagi Allah.
Oke? Itu milik bagi Allah. Segala puji. Puji apa? Puji yang terkhusus kepada sesuatu yang terpuji. Puji ada 4 yang terjadi antara manusia dengan Allah. Yaitu ada 4 nih, catat. 1, ada puji makhluk. Ada puji makhluk terhadap makhluk lainnya. Yang kedua, ada puji makhluk terhadap Khalik ataupun Allah. Khalik itu pencipta makhluk. Makhluk terhadap Khalik pencipta ataupun Allah lah. Oke? Yang ketiga, ada puji Allah terhadap makhluk. Misalnya Allah memuji orang muslimin yang bertakwa, memuji Nabi Muhammad, itu kan makhluk juga kan? Allah kepada makhluk. Selanjutnya ada puji Allah terhadap Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Contoh Al-Quran, kalamullah, berkata Sami'un basirun, aku yang maha mendengar, aku yang maha mengetahui. Gitu kan? Ada puji Allah terhadap Allah. Ini 4 pujian yang semuanya milik bagi Allah. Dan inilah yang menjadi hadis Rasulullah, disunnahkan untuk memuji ikhwanul muslim. Jadi kalian jangan ragu, ada punya teman yang cantik, hari itu lagi cantik, kalian jangan minder untuk memujinya, karena setiap kalian puji makhluk Allah berarti kalian memuji Allah dengan ciptaannya. Dan ada puji yang kedua, itu memuji makhluk kepada Allah. Ya, itu banyak, itu seperti zikir ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ya kan? Ya Ghafur, ya Syakur, ya Ghaffar, ya Rahim, ya Wadud. Ya Matin, ya Malikal Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta. Itu pujian terhadap Allah. Ya Mu'ahwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Nah, itu zikir untuk membalikkan keadaan. Kan gitu ya? Nah, ini makhluk terhadap makhluk. Kita puji makhluk kepada makhluk, ini akan membawa pujian ini kepada Allah. Segala pujian yang ada di muka bumi yang letaknya pada sesuatu yang terpuji itu kembali kepada Allah. Jadi jangan ragu untuk kemudian memuji, guys. Gitu. Jadi ada 4 pujian dan setiap pujian itu kembali kepada Allah. Ustaz, really cannot speak English? Nggak bisa. Aku nggak bisa bahasa Inggris, guys. Bukan nggak bisa, bisa dikit-dikit. Cannot speak English language. Ya, tapi bisa dikit-dikit. I cannot speak up about English language, but I understand with your word. I understand with your word. Ya, gitu. Gitu dong. Gitu dong. Nggak terlalu ngerti sih. Gitu doang. Kenapa? Kak Embun Arsila emang daerah mana? Tinggal di mana? Emang lagi di luar negeri? Baik, Afwan Ustazi, mantap. Kak Embun emang lagi di mana? Lagi di Indo atau di luar negeri, Kak? Atau kakak ini guru bahasa Inggris? Wah, biasanya guru bahasa Inggris tuh guys lembut-lembut ya. Ada nggak di sekolah-sekolah antum tuh guru bahasa Inggris jahat? Nggak ada. Guru bahasa Inggris ternyata baik ya. Tapi ada kelas 3 sedang di Indo. Oh, sedang di Indo. Oh, berarti antum pelajar bahasa Inggris ya. Atau jangan-jangan antum bule yang sekarang jadi orang Indo. Yang mana nih? Atau lagi belajar bahasa Inggris atau gimana? Gimana, Kak? Aslinya orang mana, Kak? Jangan nanti, ya Bang, kenalin aku orang Norwegia, anjay. Alhamdulillah. Apa itu alhamdulillahnya, Bang? Apa itu alhamdulillahnya? Apa yang alhamdulillah nih? Alhamdulillah Indotulen apa gimana? Oke. Ini nggak kita perpanjang lagi, kebetulan kita udah hoyong-hoyongan, guys. Assalamualaikum, maaf turun dulu, terima kasih. Ya oke, siap. Kebetulan akun utama aku belum sembuh, guys. Ya. Akun utama aku belum sembuh, guys. Cuma nggak apa-apa, hari ini kita bakal tutup ya. Oke, teman-teman sekalian, udah waktunya kita tutup sepertinya. Ini apa ini? Udah waktunya kita tutup, teman-teman sekalian. Makasih yang udah menyimak. Kebetulan sebenarnya saya mau ini
mau lebih lagi membahasnya cuman otak udah main nih, sakit kepala saya. Kak Nisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nisa. Ustadz, iya Kak Nisa. Gimana? Chat aja, saya lihat nih chatnya. 12.00. Apa itu? Saya sedang kerja di bidang yang selalu menggunakan bahasa Inggris. Di mana kerjanya yang ada bahasa Inggrisnya emang? Ntar ya. Kita tutup dulu ya yang di YouTube. Makasih banyak ya. Jazakallah. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa dan jangan lupa. Bye. Jangan lupa titipkan komentar teman-teman yang ada di YouTube. Saya akhiri yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di YouTube. Yang di TikTok kita lanjut ya. Oke, itu yang di YouTube. Yang di YouTube udah saya tutup yang di YouTube. Apa Kak? Surprise di room Ustadz Madu. Apa surprise? Bentar ya. Ntar aku chat Kak Anissa dulu ya. Apa yang surprise ini? Ntar ke sana ya. Oke, siap, nanti aku ke sana. Apa nih? Apa tuh? Siapa yang mau disurpreskain? Oke. Oke, gitu. Kak Ambun apa? Kak Ambun kerja di mana? Di Indo atau kerja di mana? Ini udah kita tutup nih yang di YouTube. Ini nggak ada pengajian lagi. Ditanya pun nggak mau jawab nih. Kerja di Indo ya? Kerja. Kerja di Indo. Oh, tapi di kerjaan tersebut sering menggunakan bahasa Inggris. Mantap. Bagus. Kamu udah udah berkeluarga belum? Atau kita bikin keluarga almantik nih, bagaimana nih? Kita bikin keluarga almantik nih, bagaimana nih? Tapi siap nggak sama teori mantik ini sih kepala nih? Rokok dulu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sudah, mantap. Berapa anaknya, Kak? Udah punya keluarga. Bolehkah Anda bertanya Ustadz? Boleh. Mau nanya apa kakakku? Itu ilmu-ilmu yang saya kasih ajarin anak-anaknya biar anaknya jadi anak yang soleh gitu. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Siap Kak Nisa, lanjut ke Komunitas Madu. Kita juga mau tutup nih. Silakan bertanya Kak Embun sebelum kita tutup. Karena saya nggak mungkin ngajar lagi nih, sakit kepala nih, udah sakit kepala nggak tahu kenapa. Apa pertanyaannya Kak Embun? Silakan. Kalau nggak ada, saya mau tutup live. Wanita diperbolehkan untuk tidak menikah. Apakah benar-benar seluruh manusia itu diperbolehkan untuk tidak menikah? Bedanya, ya Rasulullah menganjurkan seanjur-anjurnya untuk menikah. Kan begini, matimu yang paling hina, kata Rasulullah, adalah matimu dalam keadaan bujang. Itu hadis Rasulullah. Matimu yang paling hina adalah matimu dalam keadaan bujang. Tapi Rasulullah tidak mengharamkan, hanya menghinakan orang yang mati dalam keadaan bujang. Nah, Rasulullah juga mengatakan bahwa al-insanu famiskinun. Orang manusia yang paling miskin semiskin-miskinnya adalah manusia yang tak punya pasangan dalam hidupnya. Yang kedua adalah suami yang tak punya anak. Cuma itu doang. Ya, gitu ya teman-teman sekalian. Udah ya. Alhamdulillah Ustazi kalau begitu. Mantap Kak Embun, mantap.
Kenapa Kak Ambun memilih untuk tidak menikah? Nikah woi. Nikah kakak. Ibadah dalam nikah itu 2 kali lipat. Kalau tadinya sholat cuma 1 kali lipat, sholat sama suami 2 kali lipat. Wah, gila kakak. Seindah itu nikah tapi memilih untuk tidak menikah. Ya udah, kalau kayak gitu teman-teman sekalian, aku izin pamit undur diri di hadapan semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamni malaikatil muqarrabina fil afiyati rahman rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tughda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul hawatim biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.